awam gitu ya, pasti tanya sertifikasinya apa? Antam bukan, gitu kan? gitu ya. Antam bukan, gitu. Antam bukan, Iya. karena Kayak ya, jaminan Ada quality trust ya. tersendiri. iya betul. Jadi mindset Indonesia punya itu adalah Antam, Iya. udah nggak lebih dari itu. Betul. Kalau misalkan kita coba tawarkan dengan sertifikasi yang tadi yang London punya gitu ya, ini bukan Antam, ini nggak akan Iya, berlaku di betul. Indonesia gitu kan Oh, ya. malah begitu Pasti ya? kan seperti Malah itu kan gitu kan. Biasa ya. Iya. Gitu. Pasti ini nggak laku ini. Tapi sebenarnya kalau dibalik, sertifikat Antam berlaku di luar negeri nggak? Yang sertifikat kita Ah. berlaku karena ada Berlaku ya? LBMA itu. LDMI. Global ya? Global itu berlaku global. Makanya sebenarnya kayak misalkan Dubai pun mereka juga ada LBMA. Jadi LBMA menyerahkan sertifikatnya ataupun pengakuannya ke beberapa manufaktur yang memang itu sama seperti inilah kayak ISO gitu ya? ISO. Mm-mm. Oke. Kalau di lokal kan SNI, mungkin Iya. beberapa manufaktur kita SNI, kelas ya atau setara SNI. Tapi kalau misalkan kami yang seperti ISO itu. Global ya. Global. Nah ini terkait nih ya, kalau namanya emas itu kan tambang ya, berarti kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah ini bagaimana nanti ke depannya, kan pastinya untuk membuat nanti ada logam lagi itu kan butuh waktu yang sangat panjang gitu kan. Nah untuk menghadapi itu bagaimana? Sementara kan demand kan semakin lama semakin tinggi ini Tuh. emas. Nah itu apa ini sudah Ini dipersiapkan? menarik, Antam? ya, menarik. Iya. Jadi kalau kita lihat batu bara ya, nah, ini terlepas dari para pengusaha batu bara, tapi kan batu bara tidak dapat diperbarui juga. Iya Betul. betul. Tapi bisa jadi ke depan harganya bukan naik tapi turun, karena awareness orang terkait dengan lingkungan Iya. yang berdampak kepada pembiayaan terkait dengan proyek-proyek batu bara. Tapi kalau emas enggak, emas itu kan dia sifatnya logam mulia. Dari dulu katakanlah orang tua dan orang tua kita mewariskan kita dalam bentuk emas, emasnya volumenya tetap nggak berkurang, Iya. tidak juga terkikis dan lain-lain. Nah, sumber yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu penekanan kalimat yang bagus. Artinya ke depan harganya terus naik. Itu pertama. Iya, Ya. karena demand tinggi. Itu Betul. dia. Nah, Sementara barangnya terbatas. ya, nah sumber yang tidak diperbaharui ke depan memang bukan hanya sekedar mineral atau logam emas saja, tapi mostly semua logam itu Iya. akan supply-nya akan berkurang. Iya. Karena kan kecuali mungkin seperti migas eksplorasi terus ya, ketemu lagi cadangan baru. Indonesia ini kaya, alhamdulillah kita kaya emas gitu. Iya. Karena kita gunung ya. Jadi kaya mungkin saat ini masih onshore yang kita dapatkan. Bisa jadi nanti offshore gitu, ke depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Iya, betul. Bahkan reuse produk seperti handphone kan ada emasnya, Iya. atau jam tangan kita kadang iya, ada iya. emasnya. Luar biasa Di ya. reuse. Di Cina itu sudah Udah reuse ya. semua partikel logam bekas TV tabung era lama mereka bongkar, terus pisahkan per metal. Iya. Saya seperti baru nonton film semalam nih, film Stolen gitu ya. Si yang pemain Con Air siapa? Nicolas Cage. Hah? Nicolas Cage. Oh, Nicolas Cage. Ya. Dia itu mencuri emas, jadi emas di bank dilelehkan. Nanti prosesnya akan dilebur, kemudian di reuse lagi gitu kan, dibentuk lagi. Jadi langsung kepikiran, oh iya, baru cuma nonton film Setiap emas. logam itu pasti mengandung kadar emas ya Pak ya? Gimana? Setiap logam itu pasti Oh, enggak. ada. Enggak, misalkan nih Freeport. Heeh. Freeport itu emas dan tembaga. So warnanya itu dia bukan kuning gitu, tapi warnanya agak hitam. Oh. Nah, Emas itu. karena dia campuran emas dan tembaga. Nanti dengan smelter dipecah, dipisah gitu kan, diekstrak. Kalau misalkan antam mostly emas dan perak. Jadi warna itu emas putih-putihan ya. Jadi dia nanti akan bersenyawa dengan logam lainnya gitu. Biasanya dia akan nempel dengan Kalau logam. lihat kekurangannya apa tuh dua logam itu? Emas sama tembaga sama perak. Dan mana yang disukai oleh pasar? Gitu. Emas setelah berhasil diekstrak dan dimurnikan sampai Sama dengan ya? 99 saja. Sama aja. Cuma biaya untuk mengekstrak ini dan ini tuh berbeda. Oh. OPEX-nya tuh berbeda gitu. Berpengaruh pada biaya produksi. Berpengaruh terhadap biaya produksi. Tapi kan nggak pengaruh biaya produksi kalau harga jualnya tinggi. Iya betul. Iya, betul. Iya. Nah ini kalau misalkan emas tembaga, nah makanya tambang tuh menarik. Emas tembaga, Iya. emas dapat, tembaga dapat. Berapa? Oh iya. OPEX-nya dari emas doang, tembaga aja bersih aja tuh. Iya. Nih buat teman-teman yang belum tahu yang OPEX itu,
operational expenditure. Iya, iya. Nah, jadi biaya operasional. Itulah kurang lebih gitu lah. Oh gitu ya, luar biasa ya Mas ya. Iya. Kalau kita bicara masalah emas panjang loh. Iya. Mau tanya durasi kita berapa lama? 15 menit Pak. 15 menit Iya, dulu supaya karena- nanti teman-teman yang nonton itu nggak capek nontonnya. Gak mau di waktu jam udah bisa nanti dipotong-potong. Dan karena saya selaku pecinta emas gitu ya, bukan emas ya, karena saya nggak suka lagi gitu. Jadi tapi yang saat ini yang lebih menarik itu kalau gambaran saya sebagai customer awam, Iya. orang tidak terlalu suka dengan perhiasan emas sekarang. Oh gitu. Kenapa? Oh gitu. Mereka lebih tertarik pada emas batang, Batang. gitu saat ini. Hasil riset atau Hah? hasil riset apa Atau pengamatan? pengamatan Hasil pengamatan sesama pemain emas juga gitu kan, gitu. Orang lebih menarik seperti itu. Kemudian ada emas batang itu udah mulai dicari tuh 5, kemudian 10, ya udah mulai naik Dikumpulkan. 15, dikumpulkan. Orang lebih seneng itu sekarang. Oke, dan alasan investasi. Dan itu lebih menarik angkanya, fluktuatif harganya juga lebih bagus dibandingkan dengan yang perhiasan. Perhiasan walaupun hasil warisan gitu ya, Iya. kita jual di toko emas itu jatuh. Iya, Ya. Karena ada betul. unsur campurannya ya mungkin ya. Terlepas dari masalah campuran atau itu kan kita awam ya, anggap Iya. saya awam gitu ya. Tetapi kalau perhiasan itu akan lebih jatuh. Iya. Dibandingkan ini emas Antam sertifikasi yang sudah di-press, harganya tinggi, jadi kawin lagi kan. Iya. Oh, Itu- ya, mau lagi. Direkam loh ini. Oh ya. Oh ya, Gitu loh. Mantannya masih di satu komunitas. Oh, jangan. Gini, saya dengan kabar kata kalau emas itu dipakai itu menyusut ya. Menyusut. Menyusut kan? Menyusut dari apa ya? Menyusut harganya sampai saya dengan saya benar nggak. Oh enggak. Enggak Dia ya? dia Volumenya tetap tetap ya? cuma memang dia warna bisa pudar. Bisa Hmm. cuma warna luarnya saja. Tinggal disepuh aja. Itu mempengaruhi harga jual nggak? Enggak. Oh, Enggak pengaruh, ya. enggak pengaruh. Nah, ketika dia dilebur lagi itu kan tidak mengalami penyusutan kan ya, logam itu? Kalau yang murni dan cara peleburannya bagus itu tidak. Tapi kalau misalkan dia tidak murni, Iya. ya kan ada pengotor berarti. Nah, pengotornya itu kalau misalkan cara ekstraksinya nggak bagus, pengotornya bisa recovery-nya itu tidak bisa besar. Oh. Katakanlah kalau misalkan kita bilang recovery-nya 95%, so ada 5% yang terbuang. Gitu. Karena itu tadi campuran berarti dia. Iya, betul. Oke. Terbuang. Tapi kalau misalkan ada penguapan kan nggak mungkin ya. Enggak. Nah, Dulu biasa- menanggapi dari Pak Hafiz. tadi gimana tuh? Seperti itu bener nggak? Lebih banyak ke pasar ke emas batangan dibandingkan Saat emas. ini. Iya, jadi saat ini sudah muncul beberapa komunitas ya. Nah, nanti endorse itu ada Mas Mini, EOA, YMI. Iya. Jadi Itu temannya komunitas-komunitas Antam ya. partner bisnis. Termasuk ada dirham dan dinar. Iya. Oh, Itu saat ini lagi Iya. tren. Saya dulu kan itu dilihatin tuh teman-teman tuh apa? Iya. FB-nya, Nabung IG-nya tuh. dirham, Dirham. Setelah ini selesai ya, oke. Iya. Jadi komunitas ini yang mereka jual belikan dan mereka simpan adalah emas batangan, bukan perhiasan. Nah, perhiasan ini menariknya salah satunya adalah begini, terutama mungkin di daerah ya. Pada saat kita beli ke toko A Iya. perhiasan, lalu kita jual ke toko B, itu harganya bisa Turun. Turun. Nah, itu kenapa tuh Pak begitu? karena standarnya yang tidak sama. Oh. Sedangkan Antam kan standarnya sudah sama semua. Iya. Ya oke, sekarang partner bisnis kita pengen membuat komunitas untuk standar yang sama, nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mungkin di kampung kita itu toko emas di kampung, kita beli perhiasan itu lalu kita jual di kota, itu Iya. harganya turun jauh itu. Kecuali kita jual ke tempat yang sama, Iya. let's say bisa turun 1-2%. Tapi kalau misalkan di kota bisa di atas, Lah kalau turun itu kan nggak ada nilai investasi jadi ya. Iya. tetap ada kan. Kurang, tapi Kurang, sedikit ya. Iya. Oh. Apalagi kalau cuman jangkanya pendek, Oh, jadi iya. kurang Oh, biasa iya. ya. Sangat kalau pendek ya. Jadi Akan minimal terasa berapa jika lama ini? ada investasi. Paling 3-5 tahun kah atau berapa untuk bisa terasa nilai tambahnya gitu. Iya, kalau misalkan saham itu megang, kita jual belinya berdasarkan faktor fundamental ya. Jangan bukan apa istilahnya?
faktor psikologis. Jadi lihat jangka panjang. Misalkan nih Antam jangka panjang nih bisnisnya trennya kemana nih? Katakanlah baterai. So Antam sahamnya sekarang sudah naik hampir 3 kali lipat. Sekalian promosi ya. Artinya jangka panjang. Artinya jangka panjang. Orang lihat jangka panjang. Sama dengan emas juga. Kalau misalkan kita hanya hitung harian, stres. Sama seperti saham. Betul. Kecuali pedagang. Pedagang tuh nggak pernah rugi. Iya. Kalau pedagang emas, dia jual beli emas, dia tinggal awal tahun volume emas saya berapa, di akhir tahun nambah. OPEX-nya sudah tercover selama setahun mereka jual beli, di akhir tahun volumenya nambah. Di situ marginnya. Selain volume, harganya juga sudah nambah. Tapi kalau untuk masyarakat biasa yang bukan pedagang, kira-kira untuk investasi itu supaya bisa merasakan penambahan nilainya itu secara cukup lumayan lah. Gitu. Let's say deposito. Biasanya deposito kita setahun ya. Setahun. 3, 6 setahun. Ya, tapi mostly orang kan setahun ya kan, setahun. Terus katakanlah tanah, properti, itu lebih lama lagi. Nah, kalau misalkan emas minimal di atas deposito lah. Minimal di atas deposito. Jadi nggak bisa disamakan dengan saham juga. Kalau saham kan tingkat fluktuatifnya sangat tinggi ya. Kalau jelas emas tersebut kalau dia imbal hasilnya itu di atas deposito yang kalau kita lihat selama 15-20 tahun terakhir di atas kalau properti tergantung lokasi ya, di atas tabungan ya kan, di atas reksadana. Kalau saham mungkin hanya kalah dari saham LQ45 Astra. Oke lah, Astra sangat cepat naiknya. Tapi kalau yang mungkin biasa, Pak, emas itu ada faktor-faktor yang membuat dia turun nilainya. Pertama teori ekonomi supply demand. Kalau misalkan demandnya turun, supply naik pasti. Terus yang kedua faktor ini sebenarnya sebelum perseteruan Amerika Cina, faktor utama itu adalah US dollar. Kurs yang ekuivalen dengan minyak, harga minyak. Nah, kalau misalkan kurs dolarnya menguat, orang cenderung menyimpan investasi dalam bentuk dolar. Kalau kita lihat global ya, so harga emas turun. Gitu. Nah, menariknya di Indonesia yang dua tadi. Makanya harga emas di sini tuh turun itu kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan ya. Oke Pak, dari Pak Hafiz ada tambahan atau pendapat atau sharing pengalaman boleh nambah lagi. Berbicara emas atau gimana nih? Iya, masih emas. Kalau terkait dengan emas ya pengalaman juga apa? Itu dia, ya tadi saya sampaikan pengalaman saya seperti itu gitu kan. Harapannya sih ini saat ini customer banyak. Kalau kita berbicara demand, orang sudah mulai melirik kepada emas dalam bentuk dinar dan dirham, gitu ya. Saat ini ya di pasar gitu ya. Karena kebetulan adik juga pemain juga gitu ya. Dia beli dirham. Saya sempat tanya beli ini di mana? Dinar ya kalau ini ya. Beli dinar di mana? Di Depok Bang. Wah, Depok pasarnya mana? Jadi ada satu komunitas sendiri yang memang jual belinya itu pakai dinar dan dirham. Seperti itu. Itu ada di wilayah Depok. Tapi saya belum belum bisa cerita, belum pernah kesana. Seperti itu. Saya sempat tanya berapa harganya ya, dan berapa harganya terus belinya di mana gitu. Saya sampai saat ini masih coba untuk mendalami karena ya kalau kita berbicara terkait dengan keyakinan kita gitu ya, karena kesananya akan lebih banyak seperti itu gitu. Sedikit promosi juga gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Nah ya makanya kalau saya pengalaman terkait dengan emas tadi dari perhiasan, kemudian saya investasi langsung 25 gram dengan proses dicicil, itu akan sangat menarik buat yang masyarakat menengah ke bawah, middle low. Itu kan sangat menarik, dan kebetulan memang pada saat proses tersebut saya difasilitasi oleh perbankan gitu, jadi akan lebih mudah. Pada saat saya beli, kemudian mereka save emasnya sampai dengan jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo ditawar lagi, mau dinaikin lagi nggak gitu, mau digadai atau enggak. Ada beberapa opsional yang memang akhirnya
kita memiliki uang tanpa harus menjual emas. Iya. Itu yang menarik gitu. Jadi tergantung Iya. siapa yang menjadi fasilitator itu. Tapi ujung-ujungnya adalah produk Antam itu saat ini so far better gitu. Justru kemarin saya berharapnya turun lagi di 800. Saya kan ngikutin kan dari 1,1 sekian ya, turun 945. Karena turun. sudah nyiapin uang mau beli nih ya. Iya, turun. Turun. Ternyata nggak turun-turun. Langsung naik lagi jadi Naik 100. lagi.